Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Dwi Cahya dengan NIM 24086087. Di sini saya akan membuat video dengan memaparkan materi tentang perbedaan jalur jenjang dan jenis pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perbedaan mendasar itu antara tiga kategori terletak pada fungsinya masing-masing dalam struktur pendidikan, di mana jalur pendidikan itu merujuk pada wahana atau rute yang dilalui peserta didik yang terdiri dari jalur formal, terstruktur dan berjenjang. Lalu ada non formal, di luar formal atau khusus seperti kursus, dan juga informal, pendidikan di keluarga atau di lingkungan kita. Sementara itu, jenjang pendidikan itu adalah tahapan pendidikan yang berurutan dan ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, yang mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Lalu yang terakhir itu ada jenis pendidikan, yaitu kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan suatu satuan pendidikan, seperti pendidikan umum, pendidikan kejuruan, akademik, profesi, keagamaan, dan lain-lainnya. Singkatnya, jalur adalah cara penyelenggaraan, jenjang adalah tingkatan atau tahapan, dan jenis adalah orientasi atau kekhususan tujuan pendidikan. Lalu masuk pada materi dasar, fungsi, tujuan dan prinsip standar nasional pendidikan, di mana dasar dan tujuan SNP, standar nasional pendidikan, itu ada dasar hukum, di mana dijelaskan pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa SNP itu terdiri atas 8 standar, di mana ada isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan juga berkala. Lalu ada tujuan. Sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah tentang SNP, yaitu menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. SNP sendiri berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Lalu ada prinsip pengembangan SNP, meliputi fokus pada kriteria minimal yang esensial, yaitu hanya mengatur hal-hal prinsip. Lalu bersifat lintas jalur, jenis, dan jenjang pendidikan atau holistik. Lalu juga fokus pada kualitas pembelajaran dengan SKL atau standar kompetensi lulusan sebagai acuan bagi standar lainnya. Lalu ada inklusif, yaitu mempertimbangkan keragaman karakteristik satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu ada memantik inisiatif dan inovasi yang mendorong satuan pendidikan untuk tidak hanya memenuhi standar minimal, tapi juga berinovasi. Lalu yang terakhir ada ringkas, di mana itu mudah dipahami dan juga dijadikan sebagai acuan. Yang terakhir itu, materi terakhir itu adalah pendapat pribadi. Pendapat pribadi, penerapan prinsip SNP ini untuk peningkatan mutu pendidikan. Di sini saya sebagai seorang mahasiswa itu terlibat langsung dalam proses pendidikan tinggi dan yang akan menjadi bagian dari masyarakat profesional, yaitu atau saya melihat standar. Di sini saya melihat standar nasional pendidikan bukan hanya sekadar regulasi, tetapi juga sebagai kompas mutu yang harus diimplementasikan secara dinamis. Mana menurut saya kunci
peningkatan mutu pendidikan itu terletak pada optimalisasi dua prinsip utama SNP, yaitu fokus pada kualitas pembelajaran atau SKL, dan juga memantik inisiatif dan inovasi. Di mana pada prinsip fokus pada kualitas pembelajaran dengan SKL sebagai acuan itu adalah cerminan dari filosofi di seluruh jenjang. Mana kita tahu realita yang terjadi itu adalah seringkali mutu ini diukur dari kepatuhan administrasi, yaitu misalnya kebutuhan berkas akreditasi atau jam mengajar terpenuhi, bukan dari hasil nyata pada diri peserta didik. Dimana jika prinsip ini diterapkan secara konsisten, yaitu terutama di pendidikan menengah kejuruan, mutu akan bisa meningkat secara drastis. Karena SMK itu harus menjadikan standar kompetensi lulusan dan ditetapkan industri, dunia usaha dan juga dunia kerja sebagai acuan tunggal yang memaksa sekolah untuk mengubah kurikulum agar 80% isinya relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan juga dunia usaha, dan juga mengubah proses pembelajaran menjadi praktek berbasis proyek, bukan hanya ceramah teoritis. Lalu ada memperkuat kualifikasi guru dengan sertifikasi industri. Contohnya pada SMK teknologi, daripada guru hanya mengajar teori coding, penerapan prinsip fokus SKL itu menuntut sekolah membuat program magang wajib selama 6 bulan dan mewajibkan siswa lulus dengan sertifikat kompetensi internasional, di mana mutu lulusan ini tidak lagi diukur dari nilai UN atau nilai sekolah, tetapi dari tingkat serapan dan juga rate gaji awal di industrinya. Lalu ada prinsip memantik inisiatif dan inovasi, di mana ini adalah prinsip yang penangkal utama terhadap stagnasi dan keseragaman yang kaku, di mana SNP hanyalah kriteria minimal, sekolah yang unggul itu harus melampauinya. Dengan mengedepankan prinsip SKL sebagai tujuan akhir dan prinsip inisiatif sebagai mesin penggerak, SNP akan bertransformasi dari sekedar daftar periksa menjadi katalisator nyata dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Mungkin itu saja paparan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.